Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Pak. Kami izin memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 3 Sisdik. Anggotanya ada saya Kris dengan NIM 2305991. Dan saya Pali dengan NIM 2309421. Dan saya Pak Nur Bahani dengan NIM 2304849. Dan kali ini kami akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai teknik Kimap, MEF, dan McCluskey berdasarkan dengan contoh soal pada pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan aljabar boolean menggunakan keymap. Di sini keymapnya 4 variabel. Di sini contoh soalnya itu Y sama dengan ada 4 variabel A, B, C, D dengan minternya itu 2, 3, 4, 10, 11, dan 12, dan don't care-nya 8, 13, 14, dan 15. Di sini mungkin akan memasukkan minternya ke dalam keymap-nya. Yang pertama itu 2, 2 itu di sini dengan nilai 1, dengan minter itu 1. Oh iya, yang belum tahu di sini tuh mungkin karena 00 itu sama dengan desimalnya 0, di sini 1, 3, dan 2. Selanjutnya kita masukkan 3, 3 di sini, dan 4, 4 di sini, 10, 10 ada di sini, 11, 11 itu berarti 1, 0, 1, 1 binernya. Ini 11, 12 dengan binernya 1, 1, 0, 0. Berarti di sini. Kemudian don't care-nya. Don't care-nya itu dengan 8 ada di sini dengan biner 1, 0, 0, 0, don't care. Selanjutnya 13 itu dengan biner 1101, dan di sini 14, 1110 ada di sini, dan 15, 1111. Kemudian kita mengkelompokkan, menggrup. Yang don't care ini sebenarnya itu opsional, bisa terpakai dan tidak pun tidak masalah. Kalau terpakai pun misalkan ada satu dengan minter yang di sini, jadi bisa di grup, bisa dimasukkan di grupnya. Karena di sini tidak perlu, jadi tidak apa-apa. Dan grupnya dari yang terbesar, dari grup-grup yang terbesar. Dan di sini grupnya pertama di sini dan ke sini. Itu menghubung ya. Jadi itu seperti kertas yang terlipat, jadi ini terhubung. Mungkin kalau di dalam permainan itu ada namanya permainan yang snack, itu yang ketika kita nyampe ke ujung dan kita akan keluar dari ujung yang sebelahnya. Ini grup pertama ya, karena ini yang terbesar ya, paling banyak yang itu 4, 4 ininya. Dan yang kedua ini.
Dan selanjutnya kita mencari Y, Y1. Di sini Y1-nya, karena keputusan yang ini, jadi ini Y1. Berarti ini A aksen, B aksen. Aksen itu untuk nilai yang 0. Dan kalau yang nilainya 1 berarti A biasa dan B biasa. Ini A aksen, B aksen, dan CD. Ini yang kedua yang ini A aksen, B aksen, CD aksen. Dan selanjutnya ini A, B aksen, CD. Dan selanjutnya ini A, 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 B aksen, C, D aksen. Nah, untuk menyederhanakan, kita akan membuang yang sama dan kita akan mengambil yang kita akan membuang yang ada yang bedanya dan kita akan mengambil yang semuanya sama. Karena A aksen ini ada yang beda, jadi kita coret. B ini sama, berarti kita ambil B aksen, C-nya sama semua, dan kita ambil. Dan D-nya ada yang beda, kita coret. Jadi Y1-nya adalah B aksen C. Selanjutnya kita akan nyari Y2. Y2 dari yang grup yang berikutnya, grup yang terkecil, itu A, A aksen, B, C aksen, D aksen. Dan berikutnya A, B, C aksen, D aksen. Jadi Y2 sama dengan beda yang sama C, C aksen, D aksen. Dan kita akan menggabungkannya. Jadi penyederhanaan dari soal ini yaitu Y sama dengan B aksen C plus B, C aksen, D aksen. Inilah penyederhanaan dari Y sama dengan variabel A, B, C, D yang termnya 2, 3, 4, 10, 11, 12 dan karena 8, 13, 14, 15. Jadi Y sama dengan B aksen C plus B, C aksen, D aksen. Mungkin cukup sekian.
penjelasan kimia medis saya. Terima kasih. Ya, jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menghitungnya. Ya, jadi ini soalnya Y sama dengan F, A, B, C, dan D. Terus sigma M sama dengan 2, 3, 4, 10, 11, 12 ditambah D, 8, 13, 14, 15. Jadi yang pertama tuh kita masukkan dulu bilangan bininya ya. Jadi di sini nol, nol adalah nol, eh, adalah nol, 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 nol. Terus satu adalah nol, nol, satu, eh, terus dua adalah satu, nol, terus tiga, empat, dua, satu, dua, satu, lima, nol, satu, satu, dua, satu, satu, nol, dan 70111 selanjutnya 8 1 9 1 0 1 10 1 0 1 0 11 1 11 1 0 12 1 1 0 0 13 1 1 0 1 14 1 1 1 0 dan 15 1 1 1 1. Jadi kita di sini udah isi bilangan dari A, B, C, dan D. Lalu kita tentukan Y. Y-nya ini menjadi MEF. Ini seperti ini. Maaf. Ya, maaf. Jadi langkah selanjutnya adalah kita lihat di soal ini. Karena A, B, C, dan D, maka D-nya adalah MEF. Nah, sekarang kita mencari si Y-nya ini ya. Berarti kita isi, pertama kita isi yang ada di sini. Yang ada di M, sigma M-nya. Maka 2, ini 2 ya, 2. Yang ada di sini diisi dengan angka 1. Jadi 2 angka 1, 3 angka 1, 4 angka 1, 10 angka 1, 11 angka 1, 11 angka 1. Ya. Dan D-nya, yang D ini diisi dengan X. Jadi ini ya, 8 dimulai dari 8,
8 diisi dengan X, lalu 13, lalu 14 dan 15. Maka yang tidak ada di eh, yang tidak ada di sigma M ini, sisanya kan diisi menjadi 0. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dengan itu, sekarang kita dibagi menjadi dua-dua. Ini dua, ini dua, ini dua. Jadi di sini 0, di sini 1, sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah. Selanjutnya adalah menentukan dari bentuk ini. Maka kalau bentuknya 0, 0, 1, 0, dari sini, dari angka yang ini 0, 1 sampai 7, 0, 0, 1, 0. Maka berarti di sini adalah 0. Dan jika di sini 0, 1, 0, 1, 1, 1, maaf, ini 0, 1, 1, 1, maka di sininya adalah 1. Nah, dan jika 0, 1, 1, 0, berarti di sini adalah D aksen. Ya. D aksen. Dan jika ini 0, 0, 1, 0, maka 0. Dan ini 0x, 1, 0, maka 0 juga. Ini sama ya, sama yang nomor 1, 0, 1, 1, 1, yang ini juga 0, 1, 1, 1, maka diisinya juga sesuai sama dengan ini, berarti jadinya 1. Yang ini juga 0, 1, 1x, maka diisinya juga 1. Dan yang terakhir 1, maaf, 0x dan 1x, maka diisinya dengan x. Oke. Nah, sekarang kita masukkan eh, ini, jadi masukkan ke dalam tabel ini. Untuk kan ini adalah 1, jadi ini 1, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Nah, posisi ini 0, 1, 3, 2. Masukkan angka ini nih, angka yang ada di sini. Ini adalah angka dalam tabel ini. Jadi udah berdasarkan hukumnya, jadi A, A ini adalah 0, ini adalah 1, 3, 2. Maka masukkan 0. 0 di sini adalah 0. Jadi kita masukkan di tabel yang ini 0. Yang kedua adalah 1. Berarti di sini hasilnya adalah 1. Berarti masukkan angka 1. Dan seterusnya. Di sini berarti 3. Ingat ya, jangan sampai kebalik. Jadi 3 dulu baru 2. Jadi angka 3 di sini 3, 0. Di sini 2 adalah di aksen. Dan yang di sini 4, 4 adalah 0, 5 adalah 1,
7 adalah X, dan 6 adalah 1. Oke, sudah. Maka kita jabarkan hasilnya di sini adalah yang pertama, kita bisa ini ya, 1 dan 1, ini yang bisa perumasannya 1 dan 1, dan X dan 1. Maka jika dijabarin jadinya seperti, jadi 0 kan 1 1 ya, 1 1, maka di sini 0 0 1. Di sini ada 0, maaf, jadi di sini ada 0 1, makanya ini jadi 1 1. Jadi 0 1 ditambah satu lagi, ini X ya, X dan 1, maka kita masukkan di sini 1 1. Maka jika dijabarkan hasilnya adalah B aksen B ditambah A B. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya adalah mengubah si angka 1 ini menjadi X di tabel berikutnya. Jadi di sini diisi 0, di sini diisi, karena ini yang di sini 1 ya, jadi diubah menjadi X. Ini X, ini X, X, dan ini D aksen, D aksen, D aksen, ini 0, dan ini. Nah, maka di sini kita lihat hanya ada ini. Kalau kita gambarkan jadi jadi X sama dengan B B B aksen C ditambah AB ditambah B C aksen ditambah udah. Jadi ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah B aksen C plus AB plus B C aksen. Dan perlu kita ketahui, maka yang di sini jadi bisa jadi diubah menjadi BE ya. Jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan penjelasan cara menghitung MEF ini ya. Selebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya Chris akan menjelaskan eh, teknik McCluskey dengan contoh soal berikut ini menggunakan teknik McCluskey tentunya. Jadi cara pertama yang saya lakukan itu merubah
min term dari soal berikut dan don't care-nya juga ke dalam bentuk biner seperti ini. Nah, bagaimana sih cara saya bisa langsung menuliskan angka biner ini tanpa melakukan truth table-nya secara langsung. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mengetahui polanya, kita bisa langsung menjabarkan bentuk min term ini ke bentuk biner. Oke, jadi sebenarnya contohnya seperti M2 ini, M2. Nah, M2 ini itu kalau kita ingin berubah ke bentuk biner cukup mudah, yaitu misalnya contoh soal ini mintanya 4 variabel atau 4 digit. Kita bentuk dulu angka 4 digitnya seperti ini tuh. Oke. Seperti ini. Jadi di angka 4 digit ini itu sebenarnya ada nilainya dimulai dari, jadi digit pertama itu dimulai dari paling kanan. Jadi setiap kali paling kanan itu biasanya bernilai 1. Ke kiri mulai melakukan kelipatan 2. Jadi digit kedua bernilai 2. Selanjutnya ke kirinya lagi kelipatan 2. Jadi 2 kali 2 4. Selanjutnya makin ke kiri digit keempatnya lagi, atau digit terakhir, digit keempat itu 8. 4 kali 2 8, dan seterusnya jika di soal minta 5 sampai bahkan 8 variabel sekalipun. Kalau 5 variabel berarti jadi 16. Begitupun seterusnya dikali 2. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa tahu kalau ini M2? Nah, cukup mudah. Tinggal memberikan angka 1 di digit kedua seperti ini. Dan sisanya kita bikin 0 saja. Seperti ini. Lalu bagaimana misalnya contohnya min term 3. Oke, min term 3 itu karena di sini gak ada angka 3, kita tuh harus bisa melakukannya dengan cara penjumlahan. Nah, berapa tambah berapa biar hasilnya angka 3 ini. Ya, tentunya angka 2 dan 1 ini. Makanya kita tulis angka 1 di digit pertama dan digit kedua. Seperti itu. Sisanya 0. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu misalnya M14. Nah, 14 ini itu penjumlahan berapa saja yang menghasilkan angka 14. Nah, 8 tambah 4 12. 12 tambah 2 14. Nah, angka satunya nggak perlu, maka kita tulis 0 aja. Nanti kita tulis 1 gitu. Nah, jadi jika kita sudah bisa melakukan ini, nanti secara langsung kita bisa melakukan seperti yang kayak begini, tanpa harus membuat truth table terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, lanjut lagi, kita kembali. Nah, langkah selanjutnya setelah kita merubah angka min term dan don't care tadi ke bentuk biner, langkah selanjutnya saya menyortir atau menggrupkan sesuai
angka 1 ini yang ada di sini. Jadi misalnya eh, di grup pertama ini itu sebenarnya dimulai dari grup 0, cuman karena di sini mintermnya gak ada angka minterm 0, jadi kita nggak perlu tulis grup 0, grup dari 0, sebab kalau grup dari 0 itu isinya hanya M0. Tapi karena nggak ada, kita skip ke grup 1 langsung. Nah, grup 1 ini itu isinya adalah angka 1 yang hanya memiliki 1 di variabel, di salah satu variabelnya. Nih, misalnya di minterm 2 ini angka 1-nya ada di variabel C dan hanya 1. Nggak ada angka 1 lagi di angka selain C. Misalnya di angka A, B, dan D. Di situ tidak ada angka 1, maka dia masuk ke grup 1. Terus minta M4. Di sini yang hanya memiliki angka 1 hanya di variabel B. Sisanya 0, maka taruh juga dan seterusnya 2, 4, 8. Nah, di grup kedua ini itu tempatnya angka 1 yang memiliki hanya 2 variabel, hanya 2 angka 1 di 4 variabel ini. Nah, di sini itu ada minterm 3, minterm 10, dan minterm 12. Tuh. Sini satunya hanya ada 2 saja. Tuh. Sini juga. Di grup 2 jadi di grup 2 itu ada minterm 3, minterm 10, dan minterm 12. Lalu selanjutnya di grup 3 ini yang angka satunya ada 3 di antara 4 variabel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan yang terakhir grup keempat yang angka satunya ada di seluruh variabel keempat-empatnya, yaitu minterm 15. Nah, setelah kita melakukan grouping ini, selanjutnya eh, dilakukan eliminasi dari grup atas, grup 1, dan grup bawahnya. Kalau di grup 1 maka dieliminasi dengan grup 2. Begitu. Nah, cara melakukan eliminasinya bagaimana? Kalau dari saya sih, saya melihat dari angka satunya. Nah, kita lihat angka 1 di grup pertama ada di C angka satunya. Maka kita cari juga yang di grup 2 yang angka satunya ada di C, yaitu minterm 3 dan minterm 10. Nah, kita eliminasi. Nah, cara eliminasinya bagaimana? Jadi cara eliminasinya itu kita tuh kalau secara kita tulis aja deh, misalnya ini 0, 0, 1, 0. Ini untuk minterm 2. Terus ini minterm 3-nya. Minterm 3-nya 0, 0, 1, 1. Begitu. Maka cara eliminasinya itu kita cari yang angkanya berubah di salah setiap variabelnya. Ini kan AB, C, D. Nah, di A, di minterm 2 sama minterm 3 tidak berubah, tulis ulang di sini. B, tulis ulang. B, tidak berubah. C, tidak berubah. Nah, di sini di minterm 2 variabel D itu 0. Di minterm 3 D-nya 1. Maka karena berbeda kita tulis strip seperti ini. Begitu.
Dan perlu diingat juga kita tuh hanya mengeliminasi dari grup atas sama grup bawahnya saja, nggak sampai loncat 2 langkah dari grup 1 ke grup 4 atau dari grup 1 ke grup 3, enggak. Jadi dari grup 1 ke grup 2, lalu dari grup 2 ke grup 3 baru ke grup 4 begitu. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Tabel sebelah kanan. Nah, setelah kita melakukan eliminasi dengan 2 minterm ini, selanjutnya waduh. Nah, selanjutnya itu saya eh, setelah kita eliminasi antara 2 grup atas sama grup bawahnya, nah di langkah selanjutnya ini kita juga melakukan eliminasi lagi, tapi dari tabel sebelah ini, dari tabel yang ini kita eliminasi dari grup pertama ke grup 2, terus dari grup 2 dengan grup 3 begitu. Nah, jadi nanti dari M-nya ini setiap itunya terdiri dari 4M begitu. Nah, gimana caranya biar kita eh, mudah gitu atau nggak pusing cara eliminasinya? Kalau yang dari cara saya itu saya ngelihat dari eh, apa ini bentuk dash atau bentuk ya atau bentuk apa sih ini namanya, dash kayaknya, dash saat strip, bentuk stripnya nih. Nah, di grup pertama di M2 dan M3 stripnya ada di variabel D. Nah, kita cari yang stripnya di D juga, tapi yang di grup 2 ya ada M10, M11 sama M12 sama M13. Nah, kita tulis aja di sini nanti. Jadi ada M23 sama 10 11, terus 23 sama 12 13, dan begitu seterusnya. Jadi kita ngelihat angka stripnya kalau dari cara saya. Kalau ini grup yang pertama, dan ini grup keduanya. Nah, setelah itu setelah ini itu apa ya? Yang tidak ada angka 0 dan angka satunya kayak gini bisa kita hapus aja sebenarnya. Jadi kita strip aja. Nah, setelah itu habis ini yang udah kita strip ini yang gak ada variabel angka 0 atau angka 1 di interval, yang ada angka 0 dan angka satunya kita ubah ke bentuk variabel atau aljabarnya. Misalnya strip 0 strip 0 strip 0 1 strip. Nah, kalau kita ubah ke bentuk variabel atau aljabarnya itu kan bentuknya B sama C.
karena A sama D-nya itu strip, nggak ada. Nah, karena ini minterm berarti bentuknya SOP. Jadi kalau SOP itu angka 0 menjadi aksen di variabelnya. Kalau angka 1 enggak. Jadi karena B-nya 0, maka B-nya aksen. Begitu. Nah, kalau yang ini A dengan D aksen. Lalu yang di grup kedua ada A dengan C, dan yang ini A dengan B. Begitu. Nah, kalau udah gini, langsung kita bentuk ke bentuk tabelnya. Nah, di tabel ini kita tulis ulang ke sini, ini BC-nya, ini AD, ini AC, dan ini AB-nya. Oke, terus kita masukin angka minterm sama don't care-nya ke sini, dijabarin satu-satu. Nah, oh ya, lupa saya jelasin. Di sini don't care-nya itu tadi tetap dimasukin, tetap jadi tetap kita masukin ke sini, tapi kita ganti dari don't care menjadi M di sini. Tuh, dari don't care 8 jadi M8. Don't care 13 M13 dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau udah kita lanjut kita ke menyelesaikan soal ini tadi. Setelah kita buat tabel, kita X nih yang menjadi angka dari variabel ini. Nah, angka BC ini kan variabelnya 2, 3, 10, 11. 2, 3, 10, 11. Maka di sini kita X di 2, 3, 10, 2, 3, 10, 11. Kita kasih tanda, saya kasih tanda X. Lalu AD ada 8, 10, 12, 12, 8, 10, 12, 14. Kita tulis ini. Kita beri tanda X istilahnya. 8, 10, 12, 14. Selanjutnya AC 10, 11, 14, 15. 10, 11, 14, 15. 10, 11, 11, 15. Terus si AB 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15. Kita kasih tanda 12, 13, 13, 14, 15. Gitu. Nah, kalau kasih tanda, langkah selanjutnya kita eliminasi yang tandanya itu lebih dari 1, tanda X-nya. Kayak ini angka 10 lebih dari 1 kita coret. Angka 11 juga, angka 12, angka 14 dan 15. Nah, yang angka satunya ini bisa kita bulatkan dulu. Nah, yang kita bulatkan ini itu adalah jawabannya. Jadi jawabannya itu ada BC, AD, sama AB. AC-nya nggak masuk karena tidak ada yang kita lingkari. Nah, sebelum sampai sini kita belum beres. Kita tuh harus cek lagi yang BC ini. BC ini tadi kita nge-cover angka 2, nge-cover angka 2, 3, 10 sama 11. Kalau AD itu nge-cover angka 8, 10, 12 sama 14. AB cover angka 12, 13, 14, 15. Ada nggak yang belum ke cover angkanya? Ternyata ada nih, angka 4. Nah, kalau nggak ada gini, kita bisa langsung sebenarnya ngebentukin ini ke bentuk aljabar. Tapi kita
bentukin dulu ke angka biner. Angka 4 dari biner gimana sih tadi? Berarti 8, 4, 2, 1. Berarti ada angka 4. Berarti di digit ketiga ya. Nah, jadi bentuknya 0, 1, 0, 0, 1, 2, 4. Ya, gini. Kita ubah ke bentuk aljabarnya atau variabel ABCD gitu. A, B, C, D yang jadi aksen yang angkanya 0 karena SOP. K, A, C sama D. Nah, kita udah bisa ketemu nih jawabannya. Jadi jawabannya itu ketulis Y sama dengan jadi jawabannya B aksen C or AD aksen or AB or A aksen B C aksen D aksen. Inilah jawabannya dari teknik McCluskey. Begitu. Sekian. Sekian dari kami. Terima kasih.